Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Ya, pada kesempatan ini akan Pak Guru sampaikan tentang yaitu tema 8, subtema 3, yaitu pembelajaran 1, yaitu menyangkut masalah bumi. Ya, tema 8 itu bumi, subtema 3 itu bumi, matahari, dan bulan. Anak-anak sekalian, fokus pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu tentang gerhana matahari, ya, gerhana matahari. Ya, apakah anak-anak pernah melihat proses terjadinya gerhana matahari? Ya, tentu mungkin sebagian dari anak-anak sudah pernah melihat bagaimana terjadinya proses gerhana matahari itu. Namun untuk lebih jelasnya akan Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Pak Guru akan membuatkan satu konsep untuk memahami bagaimana terjadinya gerhana matahari itu. Ya, perhatikan, Pak Guru gambarkan skemanya, skema gerhana matahari. Ya, kita ibaratkan ini, Pak Guru gambarkan sebuah bundaran yang kita ibaratkan sebagai matahari yang ukurannya jauh lebih besar dibanding dengan planet-planet lainnya, ya. Kemudian yang kecil ini anak-anak kita ibaratkan sebagai bulan, ya, bulan. Kemudian ini adalah bumi. Tentu matahari itu memiliki sinar yang paling terang. Kita gambarkan sebuah sinar atau garis Pak Guru. Garis yang Pak Guru gambarkan ini kita ibaratkan adalah sebuah sinar daripada matahari itu. Ya, sinar matahari. Kemudian ya. Jadi ini bentuk skema daripada gerhana matahari itu. Yang ini adalah matahari. Kalau yang ini adalah bulan. Ini adalah bumi. Jadi gerhana matahari itu biasanya terjadi atau akan terjadi ketika terjadi bulan baru atau bulan mati. Ya, bulan baru atau bulan mati. Di mana posisi ketiganya yaitu matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi ketiganya berada pada satu garis lurus. Ya, akibat dari posisi ini maka akan terjadi beberapa bayangan yang ada di belakang bulan. Ya, ini bulan, kemudian ini bumi. Tanpa adanya bulan, sebenarnya sinar matahari ini akan diterima langsung oleh bumi pada permukaan bumi. Ya, tentu di siang hari atau di malam hari ini anak-anak, ya, tentu saja gerhana matahari akan terjadi pada siang hari. Kemudian kita lanjut di sini. Bagian yang Pak Guru gambarkan Pak Guru arsip ini, ya, bagian ini disebut sebagai, ini namanya umbra. Umbra itu adalah merupakan bayangan inti atau bayangan gelap, ya, bayangan gelap daripada bulan. Jadi sinar matahari dihalang oleh bulan sehingga tidak terlihat di bumi. Nah, ini disebut umbra. Kemudian ini yang Pak Guru kasih tanda silang, ya. Di sini terjadi bayangan buram, ya, atau yang kita sebut dengan penumbra, bayangan kabur atau penumbra. Jadi yang ini adalah bayangan inti atau disebut dengan umbra, sementara ini adalah bayangan kabur yang disebut dengan penumbra. Nah, maka gerhana matahari itu apakah terjadi pada seluruh permukaan bumi? Tentu saja tidak. Gerhana matahari itu akan terjadi pada bagian bumi atau permukaan bumi
yang terhalang oleh bulan. Ya, yang terhalang oleh bulan. Jadi pada saat-saat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu akan terjadi keadaan seperti ini. Ya. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak, mari kita lanjutkan. Ya, tadi Pak Guru telah menyampaikan sebuah konsep bagaimana terjadinya gerhana matahari itu. Yaitu Pak Guru gambarkan di papan tulis tadi seperti apa konsep terjadinya gerhana matahari. Lalu sekarang kita lanjut pada sebuah percobaan atau sebuah simulasi dengan alat-alat sederhana yang Pak Guru yang ada di depan kita ini, di depan Pak Guru. Ya, anak-anak coba perhatikan. Ini Pak Guru gantung beberapa 3 buah bola besar, paling kecil dan yang sedang. Anak-anak, bola yang pertama, bola yang paling besar ini kita ibaratkan sebagai bumi. Kita ibaratkan sebagai bumi. Sementara yang ini kita ibaratkan sebagai bulan. Ya, bulan adalah merupakan satelit yang selalu mengiringi bumi. Jadi bulan ini adalah satelit alamnya daripada bumi. Kemudian bola yang ketiga ini adalah kita ibaratkan sebuah matahari. Ya. Jadi ketiga benda langit ini, bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Ya, jadi ketiga benda ini berada pada satu garis lurus. Ketika inilah terjadinya gerhana matahari itu. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya kapan terjadinya gerhana matahari itu, maka gerhana matahari itu akan terjadi apabila kedudukan bulan, bumi, dan matahari berada pada garis lurus, di mana kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Ya. Jadi ini matahari. Untuk mempermudah anak-anak memahami bagaimana konsep sebenarnya atau simulasi bagaimana terjadinya gerhana matahari itu, ini Pak Guru akan ganti dengan senter. Ya. Jadi senter ini kita ibaratkan matahari sebagai pengganti bola matahari ini. Ya, Pak Guru letakkan di sini. Ya. Jadi ini adalah senter ini kita ibaratkan sebagai matahari. Ketika matahari memancarkan sinarnya, harusnya tanpa ada halangan, bagian bumi yang ada di sebelah ini atau yang berhadapan dengan matahari akan terlihat terang. Artinya terjadi siang hari. Sementara bagian bumi di belakangnya terjadi malam hari, posisinya gelap, tidak menerima cahaya matahari. Jadi bagian bumi yang terkena sinar matahari ini mengalami siang. Ya. Tetapi dalam posisi tertentu, dalam orbitnya, dalam gerakannya, ya sebagaimana kita ketahui bahwa bumi beredar mengelilingi matahari. Bumi beredar mengelilingi matahari. Kemudian bulan juga bersama bumi juga ikut berputar mengelilingi matahari di samping berotasi pada porosnya. Ya. Kemudian bagaimana terjadinya gerhana matahari itu? Perhatikan ya. Matahari memancarkan sinarnya yang seharusnya oleh bagian bumi ini yang harusnya pada siang hari ini harusnya terang. Semua bagian bumi atau wilayah bumi pada siang hari bisa melihat matahari. Tetapi pada posisi tertentu, pada keadaan seperti ini, ya, matahari, sinar matahari yang harusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Ya, coba perhatikan ini anak-anak ya. Ya. Bagian bumi sebagiannya terlihat gelap. Padahal tadi harusnya terang. Kenapa? Karena sinar matahari itu terhalang oleh bulan. Sehingga terjadilah bayang-bayang bulan di sini. Nah, gerhana matahari itu akan tidak terjadi pada semua bagian bumi. Walaupun ini siang, di sini siang, sini siang. Jadi bagian yang terangnya adalah siang. Bagian bumi yang mengalami siang ini tidak semua bisa merasakan atau menyaksikan terjadinya gerhana matahari.
Yang dapat menyaksikan terjadinya gerhana matahari itu adalah pada bagian bumi yang gelap ini, yaitu terhalang oleh bulan, ya, sehingga terlihat gelap. Nah, andaikan kita berada di sini, maka kita tidak dapat melihat matahari dari tempat ini. Nah, itulah yang disebut dengan gerhana matahari. Selanjutnya, untuk anak-anak ketahui bahwa gerhana matahari itu terjadi dengan 3 jenis. Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang pertama yaitu gerhana matahari total. Ya, gerhana matahari total. Gerhana matahari total. Seperti yang Pak Guru gambarkan ini. Ini adalah matahari. Ini bulan dan ini bumi. Bagian bumi atau wilayah bumi yang mengalami gerhana matahari total itu adalah bagian ini, ya. Bagian yang masuk pada umbra, ya. Bayangan gelap atau bayangan inti. Jadi siapapun, negara manapun, daerah manapun yang berada di daerah ini akan mengalami gerhana matahari total. Maka matahari dilihat dari wilayah bumi ini akan tampak seperti ini, gelap, hitam seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan gerhana matahari total. Yang kedua, ada yang namanya gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ada pada gambar yang kedua. Ya, posisinya sama. Ini adalah matahari, ini bulan, dan ini bumi. Kenapa seperti ini, anak-anak? Sudah dari awal kita ketahui bahwa benda-benda langit seperti bumi dan planet-planet lainnya beredar mengelilingi matahari. Terjadi pergerakan pada orbitnya. Nah, dengan bergesernya posisi bumi, maka bagian bumi yang dapat melihat matahari hanya sebagian. Sementara sebagiannya tertutup oleh bayang-bayang bulan. Maka wilayah yang berada di bagian sini atau wilayah bumi yang berada di sebelah sini akan melihat matahari itu tampak seperti bulan sabit seperti ini. Jadi matahari itu akan tampak sebagian seperti ini. Jadi posisinya gerhana bulan sebagian itu terjadi, ya, apabila sebagian daripada bumi itu terkena sinar matahari dan sebagainya tertutup oleh bagian bulan. Sehingga tampaklah seperti gambar ini. Itu gerhana bulan sebagian, gerhana matahari sebagian. Selanjutnya gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu posisinya seperti ini. Ini matahari, ini bulan, dan ini bumi. Pada saat itu posisi bulan, ya, berada pada orbit terjauh dari bumi, ya, sehingga akan terbentuk seperti ini, ya. Ini sinar matahari terhalang oleh bulan. Ini adalah bayangan inti atau umbra. Kemudian bagian bumi yang menerima lanjutan dari bayangan inti ini akan mengalami gerhana matahari cincin. Di mana apabila kita berada di bagian bumi ini, maka matahari itu akan terlihat, akan tampak seperti cincin. Ya, seperti Pak Guru gambarkan ini. Jadi ini ketutup oleh bulan. Sementara matahari kan besar, sehingga bagian dari matahari di bagian luarnya itu akan terlihat seperti ini, seperti cincin. Itulah yang dimaksud dengan gerhana matahari cincin. Jadi jelas ketiga jenis gerhana matahari itu ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Sudah jelas kan? Ya. Setelah menyaksikan ilustrasi Pak Guru lewat konsep dan ilustrasi simulasi ini, maka ada beberapa pertanyaan yang menjadi tugas anak-anak. Yang pertama,
Tolong dicatat kalau bisa dicatat anak-anak. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari? Apa yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari itu pertama. Yang kedua, bila manakah terjadinya gerhana matahari itu? Bila mana ini bukan menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun, tetapi posisi yang dimaksud ini. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 jenis gerhana matahari dan jelaskan apa perbedaannya masing-masing. Ya, mungkin demikian yang Pak Guru dapat sampaikan lewat kesempatan ini. Atas perhatian anak-anak, Pak Guru sampaikan terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.